Ya, pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Masih bersama dengan Dr. Sukima Rusli dan kita masih membahas tentang penyakit paru-paru, begitu ya. Namun lagi-lagi tadi sempat belum terjawab memang, sengaja saya tahan untuk dijawab di segmen ini. Karena kita juga jadi penasaran nih dokter. Tadi kan dokter sampaikan bahwa fungsinya adalah untuk menghirup oksigen dan juga kemudian membuang karbon dioksida yang mana itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, apa kemudian yang harus kita hindari begitu agar tubuh kita tidak terlalu banyak menyimpan karbon dioksida dan bahkan bisa lebih banyak menghirup oksigen? Iya, terima kasih Hirma. Memang demikian ya. Jadi menjawabnya pertama dinilai fisik kita, paru kita sehat atau tidak. Yang kedua lingkungan kita di mana kita berada. Nah, gitu. Nah, lingkungan kita tempat kita berada atau dilihat suasana udara di lingkungan itu. Apakah polusi udaranya yang kotor, banyak debu, atau di ruangan itu sumber penyakit yang berterbangan di udara. Bisa tuh. Nah, ini udah ribut-ribut kita kemarin ini ya. Corona, COVID-19 itu di udara. Influenza, flu babi, flu burung di udara. Morbili di udara. Nah, jadi penyakit-penyakit tadi dibawa oleh cairan halus yang melayang-layang itu disebut droplet. Nah, itu dia melayang di udara. Nah, itu. Di ruangan yang kurang sirkulasi udara, ya, aliran udara yang kurang, ya, itu juga mempermudah orang tidak enak gitu ya. Merasa sesak gitu ya dokter? Iya, atau ruangan itu seperti tadi ada sumber penyakit. Nah, ini juga menjadi masalah. Makanya di kota-kota besar orang sirkulasi di kamar atau di ruang itu diusahakan sebaik mungkin supaya manusia itu jangan terganggu pernapasannya. Jadi ada yang pakai air conditioning ya, minimal kipas kan. Jadi angin itu dibikin. Ya, dengan kipas kan membuat angin. Yes, betul. AC air conditioning kan membuat angin, tapi anginnya dibagusin, disejukin, ya sejuk, dan tidak ada berdebu. Nah gitu. Nah tapi bangsa kita juga salah loh. Kenapa tuh? Disebutnya masuk angin. Masuk angin lagi. Iya, kan salah. Angin itu penting. Angin adalah udara yang bergerak. Jadi udara bergerak dari ruangan, masuk hidung itu bergerak. Jadi masuk angin itu penyakit nggak ada. Ini tolong kita sebut-sebut sering ya. Karena itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa gitu loh. Tidak sesuai dengan kajian ilmiahnya. Nah, padahal angin itu sangat penting. Angin adalah rahmat Allah, kan demikian. Nah, dalam angin itulah oksigen. Nah, itu. Jadi tadi Irma, kalau karbon dioksida tidak keluar, itu tuh berbahaya banget. Itu banyak terjadi pada asma tadi. Ya, jadi penyakitnya adalah satu, defisit oksigen, kekurangan oksigen. Tapi ada lagi penyakit kesulitan membuang karbon dioksida dan zat yang lain di situ. Nah, itu penyakit tambah gejala-gejala dari penyakit utama menyerang paru itu. Nah, Ima pernah mendengar nggak penyakit-penyakitnya? Banyak banget itu. Belum apa aja dokter? Banyak banget. Infeksi aja banyak banget. Ya, di saluran napas itu infeksi yang mulai dari hidung, rinitis, tenggorok, faringitis, laringitis, ke bawah di perut, di bronkus itu, bronkitis, kayaknya Mas sering pernah mendengar ya, bronkitis. Nah, jaringan paru kalau kena radang itu namanya pneumonia. Astagfirullah. Nah, jadi COVID-19 kemarin itu bagi dokter-dokter sebutkan, wah udah pneumonia. Nah, kan demikian. Di pneumonia itu radang paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme macam-macam. Ya, ada yang disebabkan virus, ada yang disebabkan bakteri. Nah, salah satu bakteri yang mewabah yang dari zaman ke zaman tidak pernah hilang. Nah, ini Irma tahu, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu sebenarnya radang paru itu disebut pneumonia. Nah, ada lagi penyakit yang tadi asma bronkial yang menyepit tadi. Ada lagi penyakit tumor, tumor ganas. Ada lagi kayak bisulan di paru-paru, itu abses. Itu ada lagi penyakit yang berhubung dengan jantung tadi, udem paru. Udem paru, ya, baik. Itu adalah penyakit selaput pembungkus paru. Itu namanya pleura. Nah, itu sering penyakit itu. Kalau radang, pleuritis. Nah, antara pleura dengan paru-paru itu bisa numpuk cairan. Itu disebut efusi pleura. Atau udara yang numpuk di situ. Disebut pneumotorak.
Oke. Itulah penyakit-penyakit, dan itu butuh ya di dalam ilmu kedokteran ada para dokter yang harus membidangi bidang ini sendiri. Nah, Karena banyak sekali ya tadi ya, sampai selaputnya, makanya, di lapisnya ada lagi. jadi ada keahlian di bidang itu, ahli pulmonologi. Oke. Nah, itu yang banyak sekarang. Oke. Jadi Tapi orang biasanya bisa kena penyakit itu kenapa sih dokter? ya itu tadi banyak banget. Faktor lingkungan ada, faktor sumber penyakit ada, faktor daya tahan tubuh orang. Nah, daya tubuh orang ini adalah satu nih yang pernah kita ngomong dengan Irma. Nah, orang tuh mencari penyakit gitu loh. Cari penyakit untuk saluran napas. Ya, tidak boleh menghirup asap, dia hirup asap ya. Tidak boleh menghirup uap, dia hirup uap. Baik. Tidak boleh menghirup debu, dia pergi yang banyak debu. Baik. Nah, begitu. Tidak boleh menghirup mikroorganisme, nah itu tadi. Mikroorganisme justru masuk ke rongga hidungnya. Nah, itulah biang keladi ya. Itu kita suka minta jalan-jalan sama orang tua, yuk kita melihat udara segar gitu ya. Nah, kata-katanya demikian. Supaya sebenarnya biar kita tuh nafasnya menjadi lebih lega gitu dokter. Itu bisa jadi alasan tuh, ntar minta ajak jalan-jalan. Bagi dokter di rumah sakit Irma, itu harus cekatan itu menentukan itu penyakitnya apa. Jadi bukan berpikir menentukan hanya gejalanya. Penyakitnya apa. Nah, itu dalam ilmu kedokteran itu udah sangat berkembang. Sangat berkembang. Kayaknya Irma udah pernah itu di ronsen dada minimal kan ya. Nah, ronsen dada itu sinar tembus, tampak tuh kelainan-kelainan di paru-paru itu dalam ronsen. Itu banyak ada tes untuk menentukan ini defisit oksigen atau tidak, kelebihan karbon dioksida atau tidak, itu ada. Malah ada yang otomatis langsung tahu gitu loh. Wah, ini saturasinya berapa? Saturasi itu artinya apa namanya? Ikatan oksigen itu oleh darah yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Yang bagus berapa dokter? Itu kan sepertinya sekarang saturasi sendiri sudah bisa kita cek sendiri gitu ya dokternya, banyak alat saturasi sekarang ya karena adanya COVID-19. Betul. Ya, di atas 95 itu kan bagus. Ya. Di atas 95. Ya, 100% bagus banget. Oh, oke. Tapi minimum berapa dokter? Nah, itu minimum janganlah. Bisa dikatakan buruk dan harus ada harus tindakan 90 lanjut. ke atas harus ya. Pokoknya harus 90 ya. Udah defisit. Di bawah ya. itu udah defisit ya. Defisit ya. Oke, nah caranya kita supaya keluar dari defisit itu gimana? Bisa nggak ada tindakan cepatnya? Ada pengobatan kan? Iya, itu prinsip pengobatan pada penyakit paru-paru. Nah, yang pertama tentu dibersihkan jalan napas supaya jangan ada halangan. Nah, itu satu. Yang kedua diberi oksigen. Diberi oksigen minimal melalui hidung aja. Yang ketiga itu berantas ya, penyebabnya apa. Nah, begitu. Itu prinsip dasar dalam pengobatan itu. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi ya dokter ya, bagaimana kemudian cara pengobatan untuk penyakit paru-paru ini sendiri. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di Resep Ilahi.